Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarezi Putra Pratama. Asal saya dari Palembang. NIM saya 24-2012. Saya dari prodi jurusan Teknik D3 Teknik Elektronika semester 1. Ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian penjelasan tentang monostabil multivibrator. Monostabil multivibrator adalah rangkaian elektronik yang memiliki satu keadaan stabil dan satu keadaan tidak stabil. Rangkaian ini sering digunakan untuk menghasilkan pulsa atau sinyal keluaran tunggal, maksudnya single pulse. Dalam periode waktu tertentu, ketika diberi sinyal pemicu trigger, setelah periode waktu ini rangkaian akan kembali ke keadaan stabil. Berikut ini adalah penjelasan detail mengenai monostabil multivibrator. 1. Prinsip kerja. Monostabil multivibrator juga dikenal sebagai one shot multivibrator. Beroperasi dengan prinsip memiliki satu keadaan stabil dan satu keadaan tidak stabil. Keadaan stabil, rangkaian berada dalam kondisi ini secara default dan tetap di sini sampai menerima sinyal pemicu. Keadaan tidak stabil, ketika diberi sinyal pemicu, rangkaian akan beralih dari keadaan stabil ke keadaan tidak stabil. Dalam keadaan tidak stabil, rangkaian menghasilkan sinyal output dengan durasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah waktu yang ditentukan, rangkaian kembali ke keadaan stabil dengan sendirinya. Durasi waktu di mana rangkaian tetap berada dalam keadaan tidak stabil bergantung pada konstanta waktu rangkaian. Biasanya ditentukan oleh resistor dan kapasitor. Yang kedua, komponen utama. Pada umumnya monostabil multivibrator menggunakan kombinasi transistor atau IC dimmer, misalnya IC55, bersama dengan komponen resistor dan kapasitor yang menentukan durasi pulsa yang dihasilkan. Komponen utama antara lain: yang pertama, trigger, sinyal input untuk memicu perubahan ke keadaan tidak stabil. Resistor dan kapasitor, komponen yang menentukan durasi waktu output. Transistor atau IC dimmer untuk menghasilkan pulsa output yang stabil dan mengembalikan ke keadaan semula setelah waktu tertentu. 3. Aplikasi monostabil multivibrator. Beberapa aplikasi umum dari monostabil multivibrator meliputi: 1. Penghasil pulsa tunggal, untuk menghasilkan pulsa dengan durasi tertentu ketika ada perubahan sinyal. Yang kedua, debouncing tombol, menghilangkan noise ketika tombol ditekan sehingga hanya menghasilkan satu sinyal output. Timer sederhana, mengontrol waktu aktif dalam sistem elektronik seperti dalam alarm atau sirkuit penundaan. Detektor pulsa, mengidentifikasi perubahan cepat pada sinyal input. 4. Contoh operasi, misalkan sebuah monostabil multivibrator dirancang untuk menghasilkan pulsa dengan durasi 1 detik. Ketika menerima sinyal pemicu, rangkaian akan menghasilkan output tinggi, high, selama 1 detik. Setelah itu rangkaian otomatis kembali ke keadaan rendah, low, tanpa perlu sinyal tambahan. Yang kelima, perhitungan durasi pulsa. Durasi pulsa yang dihasilkan T dalam monostabil multivibrator umumnya ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor yang terhubung dalam rangkaian. Rumus dasar untuk menghitung durasi waktu keluaran adalah T sama dengan 1 dikali 1 kali R kali C. Kesimpulan, monostabil multivibrator adalah rangkaian penting dalam elektronik yang berguna untuk menghasilkan pulsa dengan durasi yang dapat dikendalikan dengan menggunakan komponen sederhana. Rangkaian ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, dari sistem kontrol hingga pemrosesan sinyal dan penjelasan sambungan kaki hingga pemrosesan sinyal. Di sini saya akan menjelaskan sambungan kaki monostabil multivibrator. Jika menggunakan IC555 timer sebagai monostabil multivibrator, berikut adalah penjelasan sambungan kaki-kakinya serta cara menghubungkannya dalam mode monostabil. Penjelasan kaki-kaki IC555. IC555 adalah salah satu komponen yang sering digunakan untuk merancang monostabil multivibrator. IC ini memiliki 8 kaki, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Kaki 1 ground. Kaki ini dihubungkan ke ground atau 0 volt dari sumber daya. Yang kedua, kaki 2 trigger. Kaki ini menerima sinyal pemicu eksternal. Ketika sinyal pada kaki ini turun di bawah
sepertiga dari tegangan sumber, IC akan menghasilkan pulsa pada keluaran kaki 3. Sinyal ini menyebabkan IC 55 beralih dari keadaan stabil ke tidak stabil untuk menghasilkan pulsa. Yang ketiga, kaki 3 output. Kaki ini adalah terminal output dari IC 55 dalam mode monostabil. Kaki ini menghasilkan sinyal tinggi high selama periode waktu tertentu, kemudian otomatis kembali ke kondisi rendah low setelah waktu tersebut habis. Kaki 4 reset. Kaki ini digunakan untuk mereset IC secara manual. Biasanya kaki ini dihubungkan langsung ke tegangan positif VCC untuk mengaktifkan IC secara normal. Jika kaki ini diberi logika rendah low, IC akan langsung reset ke kondisi awal. Yang kaki kelima, kontrol voltage. Kaki ini jarang digunakan dalam mode dasar monostabil. Ini dapat dihubungkan dengan kapasitor untuk meningkatkan kestabilan atau diabaikan dengan cara menghubungkannya ke ground melalui kapasitor kecil, biasanya 0,01 mikrofarad untuk mengurangi noise. Yang kaki keenam, threshold. Kaki ini berfungsi untuk mendeteksi kapan IC harus mengakhiri pulsa output ketika tegangan pada kaki ini mencapai 2/3 dari tegangan sumber IC. Akan menghentikan pulsa dan mengembalikan output ke kondisi stabil. Kaki ketujuh, discharge. Kaki ini dihubungkan ke resistor dan kapasitor eksternal untuk mengatur waktu pulsa. Saat IC berada dalam keadaan tidak stabil, kaki ini aktif dan membantu mengisi atau mengosongkan kapasitor. Yang kedelapan, kaki 8 VCC. Kaki ini dihubungkan ke tegangan positif dari sumber daya, biasanya antara 5 volt hingga 15 volt, tergantung pada spesifikasi IC. Cara menyambungkan kaki-kaki IC 555 dalam mode monostabil untuk meninggalkan IC 555 sebagai monostabil multivibrator. Berikut langkah-langkah penghubungannya. 1. Hubungkan kaki 1 ke ground 0 volt ini sebagai titik referensi tegangan untuk semua komponen dalam rangkaian. Hubungan kaki ke-8 ke tegangan positif VCC. Ini adalah sumber daya IC yang biasanya dihubungkan ke tegangan positif, misalnya 5 volt atau 12 volt. Hubungan kaki ke-2 trigger ke pemicu eksternal. Ketika kaki ini diberi tegangan rendah, IC 555 akan mulai menghasilkan pulsa pada kaki output kaki 3. 4. Hubungkan kaki 3 output ke beban atau perangkat yang dikontrol. Pulsa dari kaki ini akan menjadi output untuk mengontrol perangkat lain. Yang kelima, hubungkan kaki 4 reset ke VCC agar IC berfungsi normal. Kaki ini harus tetap pada kondisi high, biasanya langsung dihubungkan ke VCC. Hubungkan kaki 5 kontrol voltage ke ground melalui kapasitor 0,01 mikrofarad untuk meningkatkan stabilitas dan mencegah gangguan noise. Kaki ini biasanya di-groundkan melalui kapasitor kecil. Hubungan kaki 6 threshold dan kaki 7 discharge ke rangkaian RC. Kaki 6 dan kaki 7 dihubungkan ke resistor dan kapasitor eksternal untuk mengatur durasi waktu pulsa. Misalnya kapasitor dihubungkan ke ground dan resistor dihubungkan ke VCC. Durasi pulsa akan ditentukan oleh nilai R dan C dengan rumus cara kerja rangkaiannya. Yang pertama, ketika sinyal pemicu trigger diterapkan pada kaki 2, IC 555 akan mengeluarkan sinyal output tinggi pada kaki 3. Kaki 3 tetap dalam keadaan tinggi dalam durasi yang ditentukan oleh rangkaian RC, resistor, kapasitor. Ketika tegangan pada kaki 6 threshold mencapai 2/3 dari tegangan sumber, IC 555 akan mengakhiri pulsa pada kaki output dan kembali ke keadaan stabil. Dengan demikian, IC 55 dalam mode monostabil ini akan menghasilkan satu pulsa output setiap kali ada sinyal pemicu pada kaki 2. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, walaupun banyak bacanya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.